Selamat datang di The Debate, ruang diskursus di mana kita menelaah berbagai perspektif secara kritis ya, untuk mencapai pemahaman yang lebih utuh. Betul sekali. Dan diskusi kita hari ini berangkat dari sebuah fenomena yang sangat dekat dengan keseharian kita. Mm-mm. Kalau kita mengamati sebuah jam pasir, kan ada ritme alamiah yang bekerja di sana ya. Butirannya jatuh ke bawah itu satu persatu. Kecepatannya konstan. Tidak bisa kita paksakan? Tepat. Mau diguncang sekuat apapun, pasirnya akan jatuh dengan kecepatannya sendiri. Kita cuma bisa menontonnya berlalu. Tapi persoalannya begini. Hari ini, siapa yang masih pakai jam pasir? Kita kan menggunakan stopwatch ya. Dan kita tidak sekedar menonton waktu berlalu. Kita itu terobsesi menekan tombolnya. Berusaha memecahkan rekor kecepatan kita sendiri setiap saat. Ah, persis. Waktu yang dulunya adalah ruang alami tempat kita hidup dan bernafas, kini berubah wujud menjadi lawan. Lawan yang harus dikalahkan setiap hari. Dan itu melahirkan fenomena yang sekarang sering disebut hari sickness kan? Iya, hari sickness. Perasaan tergesa-gesa yang kronis dan mencekik. Ditambah lagi dengan time famine atau kelaparan waktu. Jadi pertanyaan sentral dalam debat kita kali ini adalah apakah memperlambat ritme hidup secara sadar lewat gerakan slow living adalah mutlak satu-satunya obat untuk memulihkan krisis kognitif kita. Atau jangan-jangan dorongan untuk bertindak serba cepat itu sesungguhnya adalah bentuk kecerdasan evolusioner otak manusia. Dan gagasan slow living ini seringkali sekedar ilusi manis. Sebuah kemewahan maksudnya. Betul, sebuah kemewahan yang buta terhadap realitas keras masyarakat kelas pekerja. Itu posisi yang akan saya bawakan. Oke, menarik. Dari sisi saya berpandangan bahwa mengadopsi ritme yang lebih lambat, yang akarnya sebenarnya bisa kita tarik dari ketabahan filosofi stoikisme, itu adalah fondasi esensial. Ini bukan sekadar tren gaya hidup loh. Terus? Ini langkah krusial untuk menyelamatkan jaringan otak kita dari kecanduan dopamin instan, mengembalikan makna hidup kita yang sebenarnya. Sementara dari sudut pandang saya, kecepatan memproses informasi itu adalah efisiensi kognitif yang sangat alamiah. Mengutuk kecepatan seringkali berarti kita mengabaikan kondisi sosioekonomi orang-orang yang tidak punya privilege untuk berhenti sejenak. Baiklah, coba kita bedah krisis ini dari akar biologisnya dulu ya. Manusia modern ini secara perlahan tapi pasti kehilangan satu kemampuan paling mendasar. Apa itu? Kemampuan untuk bertahan dalam keheningan. Sistem saraf kita kan beroperasi dalam dua fase utama. Ada fase upstate, di mana kita sangat aktif, waspada, menyerap informasi. Lalu ada fase pasangannya, fase downstate. Ini adalah masa pemulihan mutlak. Otak sangat butuh ini. Maksudnya seperti analogi mesin mobil ya? Ah, tepat sekali. Mesin mobil yang dipacu terus-menerus di jalan tol kan butuh waktu idle. Butuh putaran rendah untuk mendinginkan komponennya sebelum digas lagi. Kalau tidak, mesinnya akan overheat. Benar. Dan otak kita bekerja dengan prinsip yang sama persis. Tapi sayangnya, sekarang otak kita hampir tidak pernah dibiarkan masuk ke fase downstate itu. Notifikasi ponsel yang berkilat, video pendek 10 detikan yang terus bergulir. Memaksa otak kita terus menyala di upstate. Sangat menyala. Tanpa pendinginan ini, akhirnya kita mengalami kelelahan mental kronis yang luar biasa. Oke, saya paham soal kelelahan itu. Tapi, apakah terus-menerus memproses sesuatu dengan cepat itu selalu berarti kerusakan? Menurut Anda bukan? Karena kalau kita membaca literatur neuroscience dasar, kita tahu otak manusia itu masanya sangat kecil, tapi dia sangat rakus. Otak itu menyedot sekitar 20% dari total energi tubuh kita setiap harinya. Jadi sangat wajar kalau otak secara evolusioner merancang mekanisme pertahanan yang namanya efisiensi kognitif. Efisiensi dengan cara mencari jalan pintas berpikir, maksud Anda? Betul, kita menyebutnya heuristik. Otak menciptakan semacam mental shortcuts untuk menghemat kalori yang sangat berharga. Mekanisme ini persis seperti fitur autocomplete di keyboard ponsel cerdas Anda. Oh, autocomplete. Ya, Anda baru mengetik 2 atau 3 huruf dan sistem sudah memprediksi sisa katanya. Anda tidak perlu membuang energi mengetik sampai habis kan? Kecepatan otak dalam melompati informasi dan mengambil keputusan ini bukanlah sebuah patologi atau penyakit. Ini mekanisme bertahan hidup murni. Itu analogi autocomplete yang sangat menarik, tapi ada kelemahannya yang sangat jelas. Apa itu?
Kalau Anda bertahun-tahun selalu mengandalkan autocomplete, lama-lama Anda kehilangan insting untuk mengeja dengan benar, kan? Anda kehilangan kapasitas untuk membangun kalimat yang kompleks. Disitulah letak bahayanya dari efisiensi kognitif yang kebablasan. Ya, saya rasa menyebutnya kehilangan insting itu agak berlebihan sih. Kita hanya beradaptasi dengan alat yang memang mempercepat pekerjaan kita. Sayangnya, ini bukan sekedar adaptasi alat eksternal. Ini perubahan sirkuit kimiawi di kepala kita. Data riset dari Stanford University menunjukkan secara gamblang bagaimana paparan stimulus cepat yang tiada henti itu benar-benar mengacaukan sistem reward atau sistem penghargaan alami di otak. Mengacaukan bagaimana? Saat kita scrolling tanpa henti, otak dibanjiri dopamin, senyawa pemicu rasa senang, tanpa kita harus berusaha sedikit pun. Ambang batas dopamin kita melonjak tak terkendali. Akibat fisiknya, hal-hal yang berjalan lambat dan membutuhkan fokus mendalam tiba-tiba terasa menyiksa, menimbulkan kecemasan. Lalu, apa yang Anda tawarkan sebagai penawar dari lonjakan dopamin ini? Memaksa otak kita berpuasa penuh dari teknologi digital? Oh tidak harus ekstrim seperti itu. Solusinya bisa dimulai dengan hal sederhana. Seperti membaca sastra naratif yang panjang, mengambil buku seperti Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, atau novel historis tebal seperti My Name is Red karya Orhan Pamuk. Tunggu. Kenapa spesifik harus karya sastra fiksi yang panjang? Karena literatur semacam itu memaksa otak kita untuk melambat secara drastis. Tidak ada reward instan atau punchline di halaman pertama. Otak dituntut untuk bekerja keras, membangun arsitektur imajinasi, mengingat plot, menumbuhkan empati pada penderitaan karakter. Proses ini tidak memberikan dopamin murahan. Ini semacam fisioterapi bagi otak yang selama ini otot-otot kognitifnya kaku, karena ya terlalu sering menggunakan heuristik jalan pintas tadi. Jika kita biarkan otak terus mengambil jalan pintas heuristik, bukankah kita mengorbankan kapasitas analitis yang membedakan manusia dari mesin? Oke, gagasan fisioterapi kognitif lewat membaca novel memang terdengar sangat mulia ya. Tapi mari kita berpijak pada dunia nyata, berujuk pada apa kata lembaga seperti American Psychological Association atau APA. Silakan. Literatur psikologi mereka menunjukkan bahwa heuristik itu bukan kelemahan. Ia adalah pilar utama yang membuat manusia sanggup beroperasi di lingkungan modern yang sangat bising dan hiperkompleks ini. Tapi tetap ada harganya. Tentu, tapi di dunia nyata yang dipenuhi ketidakpastian informasi, Anda tidak punya waktu untuk menganalisis setiap detail kecil layaknya membaca My Name is Red. Tentu saja saya tidak menyarankan kita membaca novel sastra saat sedang memecahkan krisis di kantor. Di materi kita. Saat siswa di sana dipaksa masuk ke kelas sastra tanpa membawa ponsel, di minggu pertama mereka gelisah luar biasa. Ya, withdrawal syndrome. Betul. Barulah di minggu ketiga mereka mulai tenang dan beradaptasi. Itu memang bukti elastisitas otak, tapi pertanyaan besarnya, apakah kebosanan yang dipaksakan semacam itu selalu bermakna produktif? Anda meragukan nilai dari kebosanan? Dalam konteks kehidupan nyata pekerja profesional, ya, kebosanan dan kelambatan seringkali hanya berarti satu hal, inefisiensi. Dan inefisiensi di dunia kerja nyata adalah ancaman langsung terhadap karir seseorang. Kita harus sangat hati-hati agar tidak terbuai oleh narasi kelambatan ini. Terbuai. Iya, coba kita ingat kembali bagaimana gerakan ini bermula. Akar dari slow living ini kan dari gerakan slow food yang dimulai sekitar tahun 80-an di Italia oleh Carlo Petrini. Ah iya, sebagai perlawanan budaya terhadap masuknya fast food Amerika ke Eropa. Niat awalnya memang sangat idealis kan, tapi coba lihat apa yang terjadi hari ini pada gerakan tersebut. Makanan organik diproses sangat lambat dengan tangan, pakai bahan-bahan lokal pilihan. Apa dampak nyatanya? Harganya naik. Harganya melonjak sangat tajam. Gerakan yang tadinya adalah bentuk perlawanan berubah wujud menjadi gaya hidup yang luar biasa elitis. Slow living hari ini terlalu sering dipasarkan sebagai obat mujarab universal. Padahal kenyataannya, ia adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang secara finansial sudah aman. Orang berpenghasilan rendah, mana mampu membeli roti sourdough artisan setiap hari. Oke, saya paham betul kritik Anda soal elitisme. Tetapi membawa isu ini ke ranah beban kerja profesional, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, justru memperkuat argumen saya mengenai krisis time famine. Memperkuat bagaimana? Kelaparan waktu ini bukan masalah orang kaya yang kurang piknik loh, ini penderitaan real kaum bekerja. Mari kita lihat data empiris yang spesifik.
Ada sebuah studi menarik yang meneliti para guru wanita di Malang. Oh, guru yang harus menjalankan peran ganda di rumah dan di sekolah itu. Persen konflik yang mereka alami bersumber langsung dari fakta bahwa mereka secara harfiah kehabisan waktu. Mereka diwajibkan oleh sistem untuk mengajar minimal 37,5 jam seminggu, hanya agar tunjangan sertifikasi mereka bisa cair. Itu tuntutan standar birokrasi yang memang berat. Sangat berat. Dan tuntutan itu tidak berhenti di sekolah kan? Setelah pulang kerja, mereka masih harus mengambil alih tugas rumah tangga. Jika kita mengacu pada data Eurostat, secara global, sekitar 60% beban pekerjaan domestik masih dibebankan ke pundak wanita. Fakta yang tidak bisa dibantah? Nah, dalam kondisi di mana mereka benar-benar dicekik oleh tuntutan tanpa henti seperti ini, menerapkan prinsip JOMO, Joy of Missing Out, atau kebahagiaan dalam merelakan peluang dan berani berkata tidak, itu bukanlah sekedar pencerahan filosofis di akhir pekan. Lalu, Itu adalah mekanisme survival yang mutlak. Kalau mereka tidak menetapkan batasan yang tegas melalui pola pikir slow living, mereka tidak hanya akan hancur secara psikologis, jasmani mereka akan ikut tumbang. oke. Saya sangat mengerti mengapa Anda menyoroti tekanan tersebut dan beban ganda itu jelas nyata. Tapi, mari kita kupas lebih dalam lapisan struktural dari subjek penelitian yang Anda jadikan contoh tadi. Silakan. Anda menyebutkan beban sertifikasi di Malang tadi kan? Di wilayah spesifik seperti Kecamatan Karangploso, dari 81 guru madrasah ibtidaiyah yang didata, 63 orang diantaranya memang sudah bersertifikasi. Tapi tahukah Anda detail yang sangat krusial dari sampel itu? Tentang penghasilan mereka. Lebih tepatnya tentang apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup. Sebanyak 30 orang dari mereka terpaksa mengambil pekerjaan sampingan. Oh wow, 30 orang. Ya. Mereka tidak sekedar mengajar di sekolah lalu pulang beristirahat. Ada yang harus menjaga toko kelontong, mengajar les privat, membuka kelas TPQ di sore hari. Kenapa mereka melakukan itu semua? Ya, karena tuntutan ekonomi keluarga. Dan menurut Anda, itu berarti mereka tidak butuh istirahat sama sekali? Bukan begitu. Masalahnya, menganjurkan konsep JOMO atau menyuruh mereka dengan santai berkata tidak pada pekerjaan tambahan, bagi seorang guru wanita yang butuh uang untuk biaya sekolah anaknya, itu adalah jalan pintas menuju kehancuran finansial. Tapi kan... Analogi saya begini. Menganjurkan slow living kepada pekerja keras yang sedang mengalami kelaparan waktu, itu sama absurdnya dengan berdiri di pinggir kolam, menatap orang yang sedang tenggelam panik mengepakkan tangan, lalu Anda berteriak dari atas, "Hei, berenangnya santai sedikit dong biar tidak stres." Ya mungkin terlalu sinis ya. Konsep slow living tidak menyuruh mereka tenggelam kok. Tapi itulah realitas sistemiknya. Kelaparan waktu, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai studi gender, paling banyak menghancurkan hidup ibu tunggal atau pekerja wanita kelas bawah. Ya, saya setuju ada beban struktural. Mereka tidak kehabisan waktu karena mindset mereka keliru atau karena kurang membaca literatur klasik. Mereka kehabisan waktu karena beban sistemiknya terlalu berat. Memilih untuk memperlambat laju hidup dan menolak pekerjaan itu adalah sebuah privilege besar bagi mereka yang saldo tabungannya tidak lagi menjadi sumber kecemasan. Baiklah, saya melihat kekuatan argumen struktural Anda. Memang benar, kita tidak bisa dengan ajaib menghapus sistem ekonomi kapitalis atau meniadakan tuntutan 37,5 jam seminggu itu. Tetapi, nah disinilah letak relevansi stoikisme, khususnya ajaran Epictetus. Menarik. Bagaimana Epictetus bisa membantu dalam situasi ekstrim ini? Epictetus tidak pernah mengajarkan para pengikutnya untuk lari dari realitas loh, atau mengabaikan kewajiban finansial. Inti dari stoikisme adalah membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan bagaimana itu secara spesifik membantu ibu guru yang kelelahan tadi? Ia membantu mengelola respons internalnya. Kita tidak bisa langsung merobohkan sistem kapitalisme yang menuntut mereka bekerja ganda ya, tetapi kita bisa mengubah cara pikiran kita menavigasinya agar tidak berujung pada kepanikan kronis. Lebih jauh lagi, kelambatan ini tidak melulu soal meditasi individual yang elitis kok. Jika Anda butuh bukti bahwa kelambatan bisa diaplikasikan secara nyata dan komunal, kita bisa melihat dimensi kultural yang ada di Indonesia sendiri, di Bali misalnya. Di mana masyarakatnya memegang teguh filosofi Trihita Karana. Tepat sekali, harmoni antara pariangan, pawongan, dan palemahan. Konsep keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Melalui sistem Banjar, mereka menghidupi ritme slow living komunal yang telah bertahan berabad-abad. Semua aktivitas sosial diputuskan secara kolektif, membutuhkan waktu, tidak tergesa-gesa. Mereka bergotong royong dalam berbagai upacara adat.
Hasilnya, secara empiris sangat nyata, ketahanan sosial mereka luar biasa rapat. Benar, ikatan komunitasnya kuat. Anda akan kesulitan menemukan tunawisma yang dibiarkan sepenuhnya telantar di Bali kan, karena ritme komunitas memeluk setiap warganya. Kecepatan di sana berwujud organik, disesuaikan dengan ritme manusiawi, bukan kecepatan mekanis yang artifisial ala Hari Sickness. Ini membuktikan, kedamaian batin menghasilkan masyarakat yang produktif tanpa mengorbankan kewarasan. Oke, Trihita Karana adalah arsitektur sosial yang cemerlang. Saya sepakat dengan itu. Tapi kita harus sangat waspada terhadap romantisisme budaya loh. Romantisme bagaimana maksud Anda? Terkadang, ketika kita memuja masa lalu atau tradisi, kita berasumsi bahwa segala yang lambat itu pasti bermuatan luhur dan mulia, sementara kecepatan itu pasti amoral dan merusak. Bukankah seringkali memang begitu? Padahal kalau kita membuka literatur budaya dan agama dari sudut pandang yang berbeda, kecepatan justru seringkali memiliki kedudukan etis yang sangat tinggi. Kecepatan sebagai sebuah kebajikan etis. Wow, bagaimana Anda merumuskan logikanya? Mari kita merujuk pada tradisi pemikiran Islam klasik. Ada seorang tokoh bernama Hatim al-Asham. Beliau secara umum mengakui prinsip bahwa sifat tergesa-gesa itu datangnya dari dorongan yang merusak, atau dari setan. Tetapi, yang sangat menarik, beliau menetapkan 5 pengecualian spesifik, di mana bertindak secepat kilat bukan sekedar diperbolehkan, melainkan diwajibkan secara moral. Oke, apa saja kelima situasi pengecualian itu? Menyajikan makanan untuk tamu, mengurus jenazah agar segera dimakamkan, menikahkan anak, melunasi utang yang sudah jatuh tempo, dan bersegera bertaubat dari kesalahan. 5 poin yang sangat spesifik. Mari kita bedah utilitas mekanis dari tindakan-tindakan ini. Bayangkan Anda punya utang yang sudah jatuh tempo kepada tetangga Anda. Lalu Anda memutuskan menunda pembayarannya dengan dalih, saya ingin menjalani hidup yang lambat dan damai. Secara moral, Anda sedang melakukan kezaliman ekonomi pada si pemberi utang kan? Menunda mengurus jenazah atas nama kelambatan adalah pengabaian total terhadap martabat manusia. Harus saya akui itu poin yang sangat kuat. Kecepatan dalam konteks ini bukanlah penyakit Hari Sickness. Kecepatan adalah empati dalam bentuknya yang paling murni. Bertindak cepat untuk memenuhi hak orang lain adalah manifestasi dari tanggung jawab. Jadi, jangan terus-menerus melabeli efisiensi dan kecepatan kognitif kita sebagai patologi, karena dalam banyak kasus, ia adalah kebajikan etis yang absolut. Kelima contoh dari Hatim al-Asham itu memang memberikan dimensi etis yang luar biasa tajam. Saya setuju, tetapi coba kita elaborasi sedikit batasan konseptualnya. Boleh, silahkan. Menurut pandangan saya, kelima tindakan yang Anda rincikan tadi sama sekali bukan wujud dari kepanikan Hari Sickness. Lalu apa? Itu adalah bentuk tertinggi dari mindful prioritization, kesadaran penuh dalam menentukan prioritas. Saya melihat poin Anda, tetapi bukankah kelima hal tersebut adalah bentuk kesadaran penuh daripada kepanikan yang membabi buta? Di mana letak perbedaannya secara praktis? Secara fisik, tindakannya tetap harus diselesaikan dengan kecepatan maksimum, bukan? Perbedaannya ada pada kondisi neurologis pelakunya. Memilih untuk segera beranjak dan menyajikan hidangan bagi tamu yang kelelahan membutuhkan kehadiran Anda 100% di momen tersebut. Fokus Anda tidak terpecah. Membayar utang tepat waktu menuntut kedisiplinan berkesadaran yang sangat rasional. Hal ini sama sekali tidak bisa disamakan dengan kecemasan multitasking khas manusia modern, di mana seseorang membalas rentetan email pekerjaan dengan panik saat sedang menyuapi anaknya makan malam semata-mata karena takut ditegur atasan. Saya mengerti maksud Anda. Ada perbedaan intensi di sana. Benar. Tindakan-tindakan etis tadi memiliki sauh filosofis. Kecepatan gerakan tangan saat menyajikan makanan tidak sama dengan badai kecemasan kognitif akibat digempur algoritma digital. Gerakan slow living tidak pernah melarang kita berlari kencang saat dibutuhkan kok. Ia hanya melarang kita berlari ke arah yang salah tanpa makna. Sangat menarik. Tapi, jika definisi slow living sekarang bisa dilenturkan menjadi sekedar intensi dan kesadaran dalam bertindak, maka konsep itu sebenarnya melebur sempurna dengan argumen efisiensi kognitif yang saya bangun sejak awal. Melebur bagaimana? Ketika seorang pekerja merespon email krusial sambil melakukan tugas lain, otaknya sedang menggunakan heuristik canggih untuk memilah data mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan secara instan. Ia sedang beroperasi pada efisiensi puncaknya. Ia sedang beradaptasi.
Masalah utama dari diskursus gerakan ini adalah bagaimana ia dibungkus secara estetis dan seringkali menghakimi. Menghakimi dalam artian estetika seperti apa? Ya, seperti mengurung diri membaca novel fiksi klasik berjam-jam, menyeduh kopi organik dengan alat manual brew secara perlahan-lahan, melakukan meditasi di teras rumah saat senja. Bagi jutaan pekerja keras yang setiap harinya dicekik oleh kelaparan waktu, terus-menerus disuguhi narasi estetika semacam ini terasa seperti sebuah teguran halus. Seolah menyalahkan korban. Persis, seolah-olah kehidupan mereka yang serba cepat dan berantakan ini adalah hasil dari pilihan kognitif yang salah. Padahal, kemampuan otak kita untuk menyelesaikan masalah finansial, merencanakan pendidikan anak, dan bermanuver dalam kecepatan tinggi adalah instrumen adaptasi paling brilian yang kita miliki. Kecepatan adalah alat navigasi di dunia nyata. Tapi bermanuver matian-matian untuk terus beradaptasi terhadap lingkungan yang pada dasarnya beracun bukanlah sebuah pencapaian evolusioner loh. Itu adalah tragedi. Tragedi? Memang benar, otak kita didesain secara biologis untuk mencari rute tercepat dan menghemat kalori. Tetapi saat rute tercepat itu wujudnya adalah guliran tiada akhir dari stimulasi digital yang intensitasnya jauh melampaui kapasitas anatomis manusia purba kita, hasilnya sangat jelas, krisis kesehatan mental dan burnout. Ya, burnout itu memang masalah masif. Manusia itu makhluk yang jauh lebih rumit daripada sekedar algoritma penghitung efisiensi. Kemampuan kita untuk merenungkan pertanyaan moral yang sulit, membaca kompleksitas karakter melalui karya sastra, serta membangun ikatan empati, semuanya bergantung pada satu prasyarat yang sama, yaitu waktu. Sebuah ruang waktu yang tidak dikejar-kejar. Tepat. Karena itu, mengembalikan kemampuan kita untuk bertahan dalam keheningan, mempraktikkan membaca lambat, dan membekali diri dengan ketahanan mental ala stoikisme adalah langkah darurat yang harus kita ambil. Di tengah pusaran disrupsi yang gila ini, manusia harus berjuang untuk kembali menjadi tuan atas waktu hidupnya, bukan mereduksi dirinya menjadi budak stopwatch dan teknologi artifisial. Oke, saya tidak pernah mengecilkan pentingnya melindungi kewarasan mental dan mencari waktu untuk pemulihan diri. Tetapi kesimpulan saya tetap berpijak teguh pada penghargaan terhadap kognisi manusia. Silakan. Kelambapan, meskipun memiliki nilai terapeutik, tidak memiliki superioritas moral bawaan atas kecepatan. Kita berutang hormat pada kecerdasan biologis otak kita yang mampu memfilter ribuan informasi dan memecahkan teka-teki kehidupan dengan sangat efisien demi kelangsungan hidup kita. Tapi harus ada batasnya. Betul, tapi di saat yang bersamaan, kita tidak boleh menelan dogma slow living secara mentah-mentah. Jangan sampai seruan elitis untuk memperlambat hidup ini justru menjadi alat untuk menyalahkan individu-individu yang sedang kepayahan. Padahal kelelahan mereka bersumber dari ketidakadilan struktur sosioekonomi. Poin yang adil. Kecepatan itu, ketika diarahkan pada kompas moral yang tepat, entah itu bekerja sekeras mungkin demi keluarga, segera menunaikan utang, atau merespons jeritan minta tolong, tetaplah sebuah kebajikan yang nyata dan mulia. Seluruh diskusi kita hari ini benar-benar membawa kita pada paradoks yang luar biasa dari eksistensi manusia modern ya. Kita mencurahkan segala daya akal budi kita untuk menciptakan otomasi, kecerdasan buatan, dan teknologi mutakhir dengan mencatut janji besar, yaitu teknologi akan menghemat waktu kita. Namun ironisnya, kita justru berakhir menjadi generasi yang paling merasa kelaparan dan kehabisan waktu dalam seluruh sejarah peradaban. Benar. Dan upaya mencari titik keseimbangan antara efisiensi mesin yang dituntut oleh realitas sosial dengan kebutuhan akan ruang mental yang hening tampaknya akan terus menjadi perjuangan yang dinamis dan pastinya sangat personal bagi setiap manusia. Betul sekali. Pertukaran ide yang luar biasa hari ini memberikan kita banyak lensa untuk membedah masalah ini. Kepada para pendengar, kami mengundang Anda untuk masuk lebih dalam, menggali fakta-fakta neuroscience, realitas empiris masyarakat kelas pekerja, hingga literatur filosofis yang telah kita singgung. Ya, silakan uji berbagai perspektif ini untuk merumuskan kesimpulan Anda sendiri mengenai waktu dan kesadaran. Karena pada akhirnya, kendali untuk menyikapi waktu itu ada pada keputusan harian Anda sendiri. Tepat. Apakah Anda akan terus menekan tombol stopwatch agar rekor Anda semakin cepat setiap harinya? Ataukah Anda berani mengambil jeda, menyingkirkan jam tersebut, dan sekedar memperhatikan aliran pasir di dalam jam pasir kehidupan Anda? Terima kasih telah bergabung bersama kami di The Debate.